Kacau, Rocky Gerung sebut Rizik lebih Pancasilais ketimbang Jokowi. Ditulis oleh Ek Hardi di siwar.com. Jokowi Ma'ruf Amin sudah menjabat selama 1 tahun. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Wabah corona pun sudah berlangsung 10 bulan. Sebentar lagi memasuki akhir tahun. Banyak yang memberikan nilai positif untuk kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Ada pula yang memberikan nilai jelek merah. Kalian pasti tahu siapa? Pengamat politik Rocky Gerung juga tidak puas dengan 1 tahun periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan dia memberi skor A- atau Amin itu A buat kebohongan dan minus buat kejujuran, kata Rocky Gerung dalam acara Mata Najwa Rabu kemarin. Pada kesempatan tersebut dia juga membandingkan Presiden Jokowi dengan Rizik. Menurutnya, Rizik lebih Pancasilais ketimbang Jokowi. Oleh karena itu, menurutnya tidak tepat apabila Rizik Syihab diberi label anti Pancasila. Bahkan dia, Habib Rizik, lebih mengerti isi itu Pancasila dibandingkan Presiden Jokowi karena dia menulis tesis tentang itu kan. Jadi semua parameter yang dipasangkan dengan Habib Rizik terbalik menjadi ukuran pada rezim ini, katanya. Lebih Pancasilais mana Habib Rizik yang berusaha menghadirkan keadilan sosial atau Presiden Jokowi yang menghasilkan undang-undang Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, katanya. Ini anggap saja sebagai upaya cari sensasi murahan biar jadi bahan perbincangan. Tidak apa-apa, kita ladeni saja meski mayoritas publik pasti tertawa mendengar pernyataan ini. Model begini kalau jadi pengamat politik asal-asalan, jadinya malah mirip pelawak politik. Sangat membingungkan. Apa parameter atau bukti yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Rizik lebih Pancasilais ketimbang Jokowi? Kalau cuma sekedar pernah menulis tesis, ini acuan yang tak nyambung. Soal menghadirkan keadilan sosial, ini malah lebih membingungkan. Tidak ada penjelasan lebih detail apa maksud dari keadilan sosial ala Rizik. Kita lihat ini aja deh, Ormas FPI, sudah berapa kali mereka melakukan penggerebekan? Mungkin tidak terhitung lagi. Penggerebekan yang mereka lakukan sudah jelas adalah salah satu bentuk pemaksaan. Mereka tidak senang, langsung demo dan bila perlu gerebek hingga terjadi bentrok. Apakah itu keadilan? Mereka terkadang bertindak keterlaluan di luar batas toleransi. Mereka kadang lebih aparat dari aparat, seolah punya aturan hukum tersendiri dan berhak menyerang siapapun yang ada sesuai dengan keinginan mereka. Ini adalah pelanggaran hak yang berujung pada pelanggaran prinsip keadilan sosial. Enak di mereka, tak enak bagi orang lain. Soal Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, ini cuma pernyataan umum. Pokoknya Omnibus Law tidak bagus dan harus dibatalkan apapun yang terjadi. Detailnya pasti tidak tahu, padahal kalau mau netral dan fair, okelah kalau dia anggap itu tidak berpihak, tapi apakah mungkin semua pasal dalam Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat? Pasti ada yang bagus dan menguntungkan, hanya saja kebetulan Rocky Gerung ini adalah kelompok yang berseberangan dengan Jokowi, pembela Rizik pula, bagian dari kami pula, sehingga Jokowi jadi salah di matanya. Pengacara kondang Hotman Paris saja pernah menyebut ada satu pasal yang menguntungkan buruh terkait pembayaran pesangon. Kalau barisan sakit hati memang akan selalu tidak senang dan tidak netral, pokoknya Omnibus Law salah, tidak bagus, mengebiri hak buruh, tidak mensejahterakan buruh, pro asing dan asing, tidak netral sih, sah-sah saja, mau berat sebelah juga oke, tapi kalau tidak masuk akal ya sama aja bohong. Beberapa hari lalu saya juga sempat melihat sebuah spanduk polos bertuliskan tolak investasi asing yang tergantung di sebuah pagar taman di kota tempat saya tinggal. Saya hanya bisa prihatin dan mengelus dada sambil makan wagyu beef stick. Tidak diketahui siapa yang tulis ini, tapi yang jelas yang nulis ini bodohnya minta ampun. Memangnya investasi dari dalam negeri bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan? Tidak, makanya butuh investasi asing. Semua negara juga butuh investasi asing. Cina yang hebat saja butuh investasi asing. Terlihat dari banyaknya pabrik berskala global di sana. Yang menolak investasi asing ini kalau bukan orang bodoh yang tak pernah mikir, bisa jadi sudah didoktrin hingga jadi bodoh. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.